eh, lanjutan pembahasan dari pertemuan yang lalu, dan saat ini kita akan masuk ke surat yang berikutnya. Nah, surat yang berikutnya adalah surat Al-Quraisy. Cuma surat Al-Quraisy ini ada kaitannya dengan surat yang sebelumnya, yakni surat Al-Fil. Sehingga untuk membahas surat Al-Quraisy kita akan bahas dulu surat Al-Fil supaya nanti kemudian nyambung pembahasannya. Nah, di surat Al-Fil ini mungkin nggak akan cukup waktunya, karena nanti akan ada kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir ini tentang sebab turunnya surat Al-Fil ini karena apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Surat ini disebut sebagai surat Al-Fil karena apa? Surat ini akan membahas tentang seseorang yang kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia. Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan, wa hadhihi qissatu ashabil fil, dan inilah kisah dari pasukan bergajah, ala wajhil ijaz wal ikhtisar. Dalam pembahasannya itu akan dibahas secara global dan secara ringkas, jadi nggak panjang pembahasannya. Baik. Nah, di sini beliau mengatakan, qad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan telah dibahas tentang kisah dari ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ada di dalam surat Al-Buruj, ya. Ada dalam surat Al-Buruj. Siapa ashabul ukhdud ini? Ashabul ukhdud adalah raja yang sangat zalim, yang konon katanya dia ini tinggalnya di negeri Yaman pada saat itu. Raja ini sangat kejam dan bahkan sangat-sangat benci dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saking bencinya apa? Dia kemudian menggali parit atau lubang dengan jumlah yang besar, dengan bentuk yang sangat besar, kemudian lubang ini dikasih dengan api yang besar. Lalu orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah ini disuruh berdiri di pinggir api tersebut. Lalu raja dan orang-orang yang mendukung raja ini sambil duduk. Terus ngapain? Mereka menunggu, dikasih pilihan kepada orang-orang yang beriman itu. Kalau tetap beriman kepada Allah, lompat masuk ke dalam api itu. Kalau enggak apa? Bisa balik, tapi dengan syarat tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, nama dari raja tersebut, namanya itu adalah Dzanuwas, ya. Dzanuwas. Kemudian di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan namanya itu Yunus bin Syarhabil. Namanya itu seperti itu. Allahu a'lam. Nah, wa kanu nasara wa kanu qariban min 20,000. Jadi ashabul ukhdud, ya, ini asalnya mereka adalah orang-orang Nasrani yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka kira-kira sekitar 20,000 yang kemudian dibantai sama raja yang musyrik ini. Nah, kemudian karena raja ini sangat-sangat kejam, maka kemudian apa? Ada seseorang yang bernama Daus yang apa? Fadhahaba fastaghatha biqaisar malik Syam wa kana nasraniyan. Jadi dari orang-orang Nasrani yang 20,000 itu, satu lolos, namanya Daus. Kemudian apa? Yang satu ini pergi ke Syam, yang pada saat itu rajanya adalah orang yang memeluk agama Nasrani, untuk menyampaikan bahwa di Yaman itu ada raja musyrik menyiksa atau membunuhi orang-orang Nasrani. Nah, maka kemudian apa? Fakatabalahu ilan Najasi malikul Habasyah. Maka dari Syria atau dari Suriah
yang sekarang kita sebut Suriah itu, apa? Dikirimlah surat ke negeri Habasyah, yang pada saat itu rajanya adalah Raja Najasyi, yang kemudian pada akhir hidupnya dia memeluk agama Islam. Raja Najasyi pada saat itu Nasrani juga. Maka apa? Dikasih surat. Karena negeri Habasyah dengan Yaman itu dekat, sedangkan Suriah itu jauh, maka dikirimlah surat supaya apa? Raja Najasyi urus tuh raja yang di sana. Itu raja di negeri Yaman itu ada yang membunuh orang-orang Nasrani. Maka kemudian akhirnya apa? Dari negeri Habasyah yang ada di Afrika itu dikirimlah 2 panglima perang dengan pasukan yang jumlahnya besar, dipimpin oleh 2 orang. Yang satu namanya Aryab dan yang satu namanya Abroha. Maka kemudian apa? Dikirimlah ke sana, dikalahkanlah raja yang musyrik ini. Lalu kemudian Aryab dan Abroha tinggal di negeri Yaman. Karena sekarang raja musyrik itu sudah tidak ada, Aryab dengan Abroha ini berselisih. Sekarang kita ada di negeri Yaman, yang jadi raja sekarang siapa? Si Aryab mengatakan saya saja, si Abroha mengatakan enggak, saya saja. Maka akhirnya apa? Ya sudah, kalau memang tidak bisa kita tentukan seperti itu, kita duel saja. Siapa yang nanti menang, dia yang jadi rajanya. Duel sampai mati. Oke, disetujui. Maka apa? Disetujui di sebuah tempat, kemudian Abroha dengan Aryab ini duel. Cuma Abroha ini licik orangnya. Licik. Apa? Dia simpan satu orang kepercayaannya, disimpan di sebuah tempat untuk kemudian apa? Jaga-jaga kalau dia terpojok. Jaga-jaga kalau dia terpojok. Dan ternyata benar, Abroha ini terpojok, hampir kalah, dan sudah tertebas-tebas. Kemudian apa? Muncullah orang kepercayaannya, lalu kemudian ikut menebas lawannya. Sehingga apa? Abroha mengatakan bahwa saya sudah menang. Sehingga pada saat itu dijadikanlah dia sebagai apa? Sebagai raja pada saat itu. Nah, maka kemudian ketika dia menjadi raja, karena agamanya adalah agama Nasrani pada saat itu, maka kemudian apa? Abroha pada saat menjadi raja, maka masyarakat yang ada pada saat itu menggunjing, ya gibah gitu bahasanya, gitu. Bahwa apa? Abroha ini menangnya licik ini, gitu. Licik ini, kita laporkan aja ke Raja Najasyi yang ada di Afrika. Ini kan dulu bawahannya Raja Najasyi ini, kita laporkan aja. Dilaporkan. Begitu dilaporkan, Raja Najasyi marah luar biasa. Masa duel kayak gitu? Yang namanya duel itu 1 lawan 1, kalah ya kalah, sudah gitu. Ini malah dibantu gitu. Nah, kemudian Abroha pintar ngambil hatinya Raja Najasyi. Kata Abroha apa? Dia nulis surat. Setelah dia baca surat Najasyi ini marah-marah, bosnya ini marah-marah, kemudian dia balas suratnya. Dibalas dengan apa? Dengan kalimat, inni sa'abni laka kanisa bi ardil Yaman lam yubna qablaha mithlaha. Dia katakan, aku akan bangunkan sebuah gereja di negeri Yaman yang belum pernah dibangun sepertinya sebelumnya. Kemudian apa? Dibuatlah oleh Abroha ini gerejanya itu dibuat di negeri yang namanya Sana'a. Kemudian apa? Sammathal Arab Al-Kullais. Disebut orang-orang Arab menyebutnya sebagai Al-Kullais. Kenapa? Lirtifa'iha, li'anna an-nadhir ilaiha takadu tasqutu qalan suwatu. Jadi orang-orang Arab nyebutnya sebagai apa? Al-Kullais. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu melihat ke gereja yang ada, karena dibikin saking besar dan saking tingginya, mereka apa? Kalau misalkan melihat ke atas, topinya ini jatuh ke belakang. Saking apa? Saking tingginya bangunan yang dibuat. Begitu dikabari seperti itu, kemudian Raja Najasyi akhirnya mau nggak mau menerima Abroha jadi raja di negeri Yaman. Jadi sudahlah licik, pintar menjilat pula Abroha ini. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian Abroha ini karena sudah membuat gereja yang besar sekali, maka Abroha itu ingin bahwa apa? Gereja ini
menjadi pusat orang-orang itu datang. Karena besar kan? Rugi kalau kemudian orangnya cuma sedikit. Dia kepingin orang-orang itu pada datang. Maka apa? Negeri yang paling dekat dengan Yaman pada saat itu adalah negeri Arab. Maka mereka kepingin orang-orang yang pergi ke Arab, si Abroha ini kepinginnya orang-orang yang pergi ke Arab itu datang juga ke negeri Yaman. Nah, ternyata apa? Orang-orang Arab malah tidak ada yang mau pergi ke Yaman. Tidak ada yang mau. Maka kemudian Abroha marah, lalu kemudian dia mengatakan apa? Saya nggak senang ini dengan orang-orang Arab ini. Gitu. Kalau memang keadaannya seperti itu, saya akan buat sajalah Ka'bah juga di negeri Yaman ini. Gitu. Dia kalimatnya seperti itu. Maka pada saat itu ada orang Arab yang mendengar kalimat Abroha, lalu kemudian apa? Orang Arab ini karena tidak senang, Ka'bah kan cuma ada di Mekah. Masa dia mau bikin Ka'bah lagi di Yaman? Maka kemudian apa? Gereja yang dibangun yang besar itu oleh orang Arab ini dibakar malam-malam. Dibakar. Sehingga apa? Gereja yang sudah dia bangun susah payah besarnya luar biasa, kemudian banyak bagiannya yang hancur. Ketika ditanya siapa ini yang hancurkan, orang-orang mengatakan orang Arab yang menghancurkan ini. Maka dari situlah kemudian sebab kenapa Abroha ini ingin kemudian menghancurkan Ka'bah. Itulah sebabnya. Nah, maka kemudian apa? Abroha mengumpulkan pasukannya dan kemudian apa? Wastashaba ma'ahu filan 'aziman kabirul jutha lam yara mithlah. Yang kemudian apa? Abroha memanggil seluruh pasukannya untuk kemudian menyerang kota Mekah dan mereka dilengkapi dengan gajah. Yang gajah-gajah ini belum pernah dilihat oleh orang-orang pada zaman itu, dan di Jazirah Arab belum pernah dilihat gajah seperti ini. Dan ikhwah sekalian, gajah yang dipakai untuk berperang itu tidak sama dengan gajah-gajah sirkus yang kita lihat di taman safari itu, enggak. Yang mukanya lucu itu bukan. Gajah-gajah untuk perang ini memang dilatih untuk berperang. Sehingga dari suaranya, dari cara dia menyerang itu memang betul-betul seperti hewan buas. Jadi bayangkan gajah yang besar kemudian dia buas. Ini mengerikan sekali. Mengerikan. Kemudian sistem itu digunakan oleh orang-orang yang ada di Romawi dan juga ada yang orang-orang yang ada di Persia. Penggunaan gajah ini. Sehingga apa? Gajah ini termasuk senjata yang pada saat itu nggak ada tandingannya. Nggak ada. Susah. Mau ditusuk ngeri. Mau dipanah orangnya tinggi, ada di atas pundaknya, ada di atas punggung gajah, susah gitu. Maka mau dikalahkan ini susah sekali gitu. Belum lagi nanti gajahnya akan dilengkapi dengan baju perangnya, ada baju perangnya khusus gitu. Kemudian apa? Abroha dari sekian banyak gajah yang dimiliki, Abroha memiliki gajah yang paling besar. Kemudian oleh Abroha dinamai gajah ini dengan nama Mahmud. Ya. Jadi namanya Mahmud. Nah, kemudian apa? Pergilah akhirnya Raja Abroha ini pergi menuju Mekah. Pergi menuju Mekah. Di dalam perjalanan atau di tengah perjalanan sudah hampir mencapai kota Mekah, maka Abroha ini menjumpai ada sekumpulan hewan onta yang kemudian tidak ada yang jaga. Maka Abroha melihat bahwa ini kayaknya pasti punya penduduk kota Mekah. Sama dia disandra, ditangkapi semua ontanya itu, disandra. Dan ternyata benar, onta tersebut milik kakek Nabi SAW, yakni siapa? Abdul Muttalib. Dan kebetulan juga Abdul Muttalib pada saat itu adalah orang yang sangat terpandang di kota Mekah pada saat itu. Jadi kalau ada masalah orang-orang itu datangnya ke Abdul Muttalib. Ada masalah datang ke Abdul Muttalib. Omongannya sangat didengar. Maka kemudian pada saat Abroha itu sudah menyimpan semua ontanya, maka kemudian Abroha mengatakan kepada salah satu ajudannya, kamu pergi ke kota Mekah, panggil orang yang paling mulia di tempat itu. Panggil orang yang paling mulia di kota Mekah. Panggil. Maka datanglah Abdul Muttalib.
Ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, maka apa? Abraha melihat bahwa Abdul Muttalib ini orangnya berwibawa, gitu. Sehingga dari cara berbicara Abraha pun nggak berani macam-macam. Ketika datang, ternyata apa? Abdul Muttalib ketika datang malah apa? Minta supaya ontanya dikembalikan. Terkejut Abraha ini. Saya datang, ini mau hancurkan Ka'bah yang ada di kotamu itu. Terus kamu datang ke sini sibuk mikirin ontamu. Abraha terkejut. Maka kemudian ada sebuah kalimat yang apa? Yang diabadikan di dalam kitab-kitab sejarah, bahwa Abdul Muttalib mengatakan apa? Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Kata Abdul Muttalib apa? Aku adalah pemilik dari onta-onta ini. Tapi kalau Ka'bah yang kamu maksud, itu ada pemilik yang nanti akan menghalangi kamu untuk menghancurinya. Itu. Ada. Itu. Maka kemudian apa? Abraha akhirnya mengatakan, ya sudah kalau begitu, yang kamu pengen onta, saya kasih ontanya, saya kembalikan. Itu. Begitu kemudian onta ini dikembalikan, maka Abdul Muttalib datang ke orang-orang yang ada di tempat itu. Lalu kemudian apa? Abdul Muttalib mengatakan bahwa Abraha akan menyerang ke kota Mekah, maka kita tidak akan bisa memberikan perlawanan berarti. Yang akan dihancurkan adalah Ka'bah, maka apa? Kita mengungsi saja. Maka akhirnya orang-orang yang ada di kota Mekah pun mengungsi. Sehingga pada saat itu kota Mekah tidak memiliki penjagaan apapun, gak ada penjagaan sama sekali. Dan Abraha datang dengan senjata yang cukup mutakhir pada saat itu. Bagaimana kisah kelanjutannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah. Biar penasaran. Baik. Sampai di sini ikhlas sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin masih ada 1 menit, atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pembahasan ini atau di luar dari pembahasan tadi, silakan. Kalau ada, silakan. Allahu a'lam. Apakah kemudian pada saat itu kakeknya Nabi SAW termasuk orang yang beriman? Allahu a'lam. Tetapi secara dohirnya bahwa penduduk yang ada pada saat itu mayoritasnya penduduknya itu adalah penduduk yang menyembah kepada berhala. Makanya di Ka'bah dan di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 300-an patung yang ada pada saat itu. Semuanya dipergunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian meminta hajatnya. Ya, mereka sebagiannya menyembah patung tersebut, sebagian yang lagi menjadikan patung itu menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, perkataan dari orang-orang kafir itu apa? Ma na'buduhum, kami enggak nyembah patung, kami enggak sembah. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan apa? Kami ingin jadikan patung ini sebagai apa? Perantara supaya kami bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Tapi ikhwas sekalian, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.